Oke, kita kembali ke video yang kedua ya teman-teman. Jadi, saya tadi bilang akan membahas poin pertama. Poin pertama di sini, buka rekening tabunganku ya. Jadi saya buka untuk anak saya itu di usia 5 tahun. Cara ngumpulin uangnya gimana nih Mams? Pasti bertanya-tanya seperti itu. Jadi di usia 5-6 tahun, 1 bulan saya komitmen untuk memisahkan uang 1 juta rupiah dari uang yang saya terima, baik dari gaji suami saya ataupun gaji saya gabung dari endorse, dari uang endorse, dari uang jasa konsultasi juga saya gabung semua, terus saya pisahkan 1 juta untuk di awal bulan. Biasanya saya tuh tabung ke tabunganku tuh setiap tanggal 1, tapi kalau Sabtunya merah ya mundur ya teman-teman, pokoknya di awal bulan, di tanggal yang ada di awal bulan. Nah, saya itu komitmen untuk menyisihkan 1 juta rupiah selama 12 bulan. Jadi tepat di usia anak saya 6 tahun sudah ada 12 juta rupiah di tabunganku. Kemudian di usia 6-7 tahun, di saat tahun ini ya teman-teman, anak saya usianya 7 tahun di bulan Mei ini, saya menyisihkan lebih kecil lagi rupiahnya per bulan menjadi 500.000 karena kebutuhan semakin banyak, anak juga waktu itu ada biaya lagi untuk masuk ke SD. Jadi saya kurangi uangnya jadi 500 karena ini kan dana darurat untuk jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Jadi 1 tahun itu bisa mengumpulkan 6 juta rupiah di 2 tahun pertama. Kemudian untuk next level lagi di usia 7 tahun ini sampai dengan nanti 17 tahun, per bulannya saya lebih mengecilkan lagi menjadi 250.000. Kenapa sih saya kecilkan? Waktu itu teman saya sharing, kenapa sih harus dikecilkan, tanya dan sharing sama saya bilang gini, ini kan dana darurat untuk anak, saya kan punya 3 pemasukan untuk anak saya nih. Tidak mungkin saya juga terlalu berlebihan karena pertama ada uang buku karena anak saya sekolah di sekolah swasta, ada uang buku yang mesti dibayar setiap dia naik tingkat, naik dari kelas 1 ke kelas 2 kayak gitu. Nah, itu kan harus saya pikirkan juga. Belum lagi kebutuhan makan sehat dan minuman sehat untuk dia juga. Terus belum lagi kuota, belum lagi les-les. Nah, itu kan juga masih banyak pengeluaran. Jadi saya menyusutkan karena ini kan bukan dana yang harus istilahnya besok kita pakai, tapi kita nggak tahu nih kapan mau pakai. Yang penting kita merencanakan dulu lah gitu ya Mams ya. Jadi di sini planning saya di usia 7 tahun dan saya akan siapkan mudah-mudahan jika Tuhan memberikan umur yang panjang sampai dengan 17 tahun, umur yang panjang kepada orang tua dan anaknya sendiri, saya siapkan sampai usia 17 tahun. Jadi tugas saya menyiapkan dana darurat anak tuh hanya sampai usia 17 tahun saja. Selebihnya nanti saya akan pikirkan lagi setelah dana darurat 17 tahun ini selesai, saya akan bikin dana darurat apa lagi. Seperti jadi sesuai pendidikan dia dulu deh. Kan biasanya kalau 17 tahun ini berarti kan anak ini sudah SMA kelas 3 ya teman-teman. Jadi nanti untuk biaya kuliahnya saya akan pikirkan lagi untuk membuat dana alokasi apa lagi, kan saya nggak tahu ke depannya karena kita nggak pernah tahu hari esok ya teman-teman. Jadi dari 7 tahun sampai 17 tahun ini 1 tahunnya 3 juta rupiah ya teman-teman, karena 250.000 dikali 12 begitu ya teman-teman. Dan untuk 10 tahun akan terkumpul 30 juta rupiah. Jadi total dari poin pertama buka rekening di tabunganku ini adalah 48 juta sampai usia dia 17 tahun ya. Tapi tabunganku itu kan masih bisa dimiliki oleh anak sampai usia sebelum dia buat KTP. Jadi nanti kalau misalnya walaupun dia sudah punya KTP pun, tabunganku itu bisa jadi dari, misalnya kalau kita bikin pakai akte kelahirannya, waktu saya pernah tanya ke customer service-nya tuh, kita bikin pakai akte kelahiran dia terus ada nama kita gitu kan, karena dia masih kecil. Nah, nanti kalau misalnya udah 17 tahun ya dia udah pakai KTP, bisa dipindah. Mau tetap di tabunganku oke, atau dipindahkan ke tabungan biasa juga nggak apa-apa.
Nah, seperti itu poin yang pertama penjelasannya teman-teman. Nah, next time kita akan bahas lagi untuk investasi di reksadana. Tapi untuk pembahasan investasi di reksadana ini, saya akan review reksadananya tidak di bulan-bulan ini teman-teman, karena saya ada rencana untuk review reksadana itu 3 bulan ke depan. Jadi yang akan saya lanjutkan nih poin pembahasan untuk poin ketiga. Poin ketiga akan saya bahas untuk terima endorse anak yang jujur. Nah, kenapa saya bilang terima endorse anak nih yang jujur? Karena saya awal komitmen saya punya akun Instagram dengan follower yang cukup banyak, YouTube juga subscribernya sudah lumayan. Itu saya nggak mau terima endorse atau misalnya harus promosikan satu produk tapi anak saya nggak pakai, buat apa gitu. Jadi saya mau anak saya juga pakai, karena kita belajarkan dari dini tentang nilai kejujuran kepada anak. Bukan cuma terima uang doang gitu. Uang itu bonus lah. Yang penting kan, oh iya, jujur kepada diri saya sebagai mamahnya, dan juga anak saya juga, oh ya ini produk yang saya pakai, jadi dia juga happy buat nerangin produknya, walaupun dia nggak ngerti juga ya endorse itu apa. Nah, jadi kalau dari endorse ini, kalau endorse anak yang jujur nih, jadi untuk endorse-nya anak saya biasanya dalam satu bulan itu ada sih 1 atau 2 produk yang harus dia endorse. Saya nggak mau terlalu banyak karena nanti nggak bagus juga buat psikis dia. Jadi biasanya tuh dalam setahun anak saya tuh menerima paling sedikit itu 12 endorse. Jadi sebulan tuh 1 biasanya. Tapi kalau dia lagi libur, saya biasanya saya suka tambah jadi 2 kalau ada yang tawarin. Banyak juga yang saya cancel karena tidak sesuai aja dengan usia, tidak sesuai juga dengan produk. Misalnya dia nggak pakai produknya gitu kan, atau dia nggak suka juga sama produknya gitu kan, jadi saya nggak terima. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau 1 tahunnya endorse yang diterima anak saya itu, 1 kali endorse itu biasanya untuk, kalau endorse-nya berupa video itu biasanya paling sedikit rupiahnya itu di angka 1.500.000 ya, untuk bicara kurang dari 1 menit ya teman-teman. Tapi kalau untuk bicara lebih dari 1 menit biasanya itu di atas 3 juta. Jadi kalau di rata-rata baik endorse foto maupun endorse video yang anak saya terima 1 tahun selama 12 bulan itu dikumpulkan nominalnya mencapai 1 tahun itu mencapai paling sedikit 25 juta. Nah itu cukup membantu sekali. Dan untuk uang endorse anak saya ini, saya biasanya kumpulkan dan tidak saya pakai uangnya, saya kumpulkan itu untuk dia bisa investasi di reksadana. 1/4-nya dari uang endorse-nya dia saya investasikan di reksadana. Terus 1/4-nya lagi saya belikan dia mainan yang dia suka, dan setengahnya lagi itu saya uangnya itu saya biasanya kayak gini pembagiannya 25 juta ya. Kalau 25 juta itu biasanya 2.500.000-nya itu saya belikan mainan anak. Terus nanti sekitar ada 5 juta ya, 2.500.000 buat mainan anak. Terus 5 jutanya itu saya biasanya untuk investasi di reksadana. Nah, kan sudah terpakai 7,5 juta ya teman-teman dari 25 juta. Nah, sisanya buat apa sih? 17.500.000-nya itu biasanya saya tabung di rekening saya, tapi yang saya tidak pernah pakai untuk kebutuhan saya ataupun suami, tapi itu khusus rekening anak saya. Jadi seperti rekening dana darurat yang bisa diambil kapanpun di luar dana darurat ini ya khusus untuk nama anak saya. Tapi dana darurat yang ketika misalnya dia sewaktu-waktu mau ada bayar les tapi kita belum ada uang, bayar les yang butuh, misalnya kan ada beberapa tempat les nih yang 1 tahun kan jangka waktunya, setahun tuh tapi yang dijalankan tuh cuma 8 bulan.
Seperti kemarin anak saya ikut IF ya. IF itu harus membayar sekitar 7 juta lebih kan. Pembelajaran itu 8 bulan. Nah, di muka tuh harus bayar 7 juta lebih. Nah, pada saat itu kan kalau kita nggak ready uangnya kan juga bingung. Wah, besar banget ya gitu. Nah, akhirnya waktu itu adalah tuh yang namanya dana darurat. Dana darurat atas nama saya yang bisa saya pakai sewaktu-waktu untuk keperluan si anak ini, untuk keperluan anak saya ini, untuk kemarin kursus IF seperti itu. Terus juga untuk kemarin kursus tua juga uang masuknya sekitar 1 sampai 2 juta lah. Itu pun kan kadang-kadang kita nggak siap ya uangnya gitu, itu pun dari situ. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan berguna. Untuk season berikutnya saya akan bahas lagi yang investasi di reksadana untuk anak. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen. See you, God bless you.